channel aku, Novita Dwi Saptri. Jangan lupa sebelum tonton video aku, klik subscribe, follow, dan tekan tombol lonceng untuk dapetin notif terbaru dari video-video aku selanjutnya. Kali ini aku akan share mengenai perbedaan KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Yuk simak terus videoku. Sebelumnya aku pengen berterima kasih kepada pemerintah karena telah ngadain program sejuta rumah. Jadi untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, ini nggak sulit lagi buat dapetin rumah. Yuk langsung aja aku akan jelasin perbedaan KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Berikut aku akan share mengenai gambar contoh rumah subsidi dan rumah non-subsidi. Terlihat di sini untuk rumah subsidi modelnya itu flat sederhana, karena biasanya itu bahan bakunya itu berbeda dengan non-subsidi. Kalau rumah komersil atau non-subsidi itu bisa terlihat fasad rumahnya itu lebih artistik. Kemudian spek bangunannya itu lebih premium. Biasanya bahan bakunya itu terbuat dari hebel atau bata merah. Kemudian biasanya itu dia menggunakan one gate system untuk sistem perumahannya, berbeda dengan yang subsidi. Kemudian untuk harga rumah subsidi itu kisaran 150,5 juta pada tahun 2021 ini. Sedangkan untuk rumah non subsidi biasanya harganya di atas 200 juta. Untuk ukuran dan tipe, jika rumah subsidi maksimal tipe rumahnya itu 32 dan maksimal luasnya 60 meter persegi. Sedangkan untuk rumah non subsidi biasanya tipenya 36 dan luas tanahnya itu sekitar 72 ke atas. Lokasi rumah subsidi biasanya di daerah pinggir kota. Sedangkan lokasi rumah non subsidi biasanya lokasi nggak jauh dari fasilitas umum atau berada di pusat kota. Jadi untuk ke market atau ke kota itu aksesnya itu nggak sesulit seperti rumah subsidi. Untuk renovasi, jika rumah subsidi itu ada batasan dari pemerintah dan dari bank. Jika di bawah 5 tahun itu rumah belum bisa ditambah bangunan, atau semisal kita ingin meningkat rumah menjadi 2 lantai, semisal belum ada 5 tahun itu belum boleh. Dan untuk rumah non subsidi, untuk renovasinya itu tidak ada batasan dan gak ada waktu atau batasan maksimal dan minimalnya buat renovasi. Kualitas bangunan dari rumah subsidi biasanya standar, dan kualitas bangunan rumah non subsidi atau komersil itu biasanya premium atau menengah ke atas. Jadi menurutku untuk KPR rumah subsidi dan non subsidi itu sebenarnya sama aja, terserah, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing, karena masing-masing orang itu kan beda-beda. Kalau untuk rumah subsidi itu biasanya untuk masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah. Mungkin untuk rata-rata orang yang misal gaji per bulannya itu di atas 10 juta, mungkin buat ngambil rumah subsidi itu juga mikir-mikir, karena ada peraturan dari pemerintah. Jika gaji di atas 8 juta itu tentunya nggak bakal bisa ngambil KPR subsidi. Dan semisal buat kalian yang ingin kredit rumah subsidi atau kredit rumah non subsidi, perhatikan catatan dan ketentuan bank, karena bank itu biasanya mengutamakan nasabah yang mempunyai riwayat baik atau nggak punya riwayat buruk dengan bank
atau leasing atau bank pembiayaan lainnya. Misal kita itu harus terbebas dari angsuran yang macet atau terbebas dari masalah-masalah di luar bank yang berhubungan dengan SLIK kita. Buat aku, rumah subsidi atau non subsidi itu sebenarnya sama aja. Yang penting kita itu punya tempat tinggal. Nanti ketika tua itu nggak mikir harus kemana, harus tinggal di mana. Dan rumah itu kan tempat ternyaman untuk berkarya. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kita usahakan untuk investasi tempat tinggal. Nah, demikian perbedaan KPR subsidi dan non subsidi. Semoga membantu buat yang sedang butuhin info. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.